Emang itu struggle-nya transit lumayan lama. Iya, transit Dengar-dengar Kak Adit ini kamar mandinya ada sesuatu gitu loh. marbot masjid atau remas itu dibayar di sana, cuy. Hello guys, welcome to our series Sastra English Talks by Etsa Uinsa. Okay, my name is Diana Safira from third semester and as a host in this podcast. And then my partner. Hello guys, my name is Sony Pisli Budianto. I'm from third semester as a host today. So guys, today we are having a special guest in this podcast. So we are going to invite you to meet our delegation student from Adab and Humanities Faculty, Kak Farel dan Kak Adit. Oke, Kak Farel, please tell us about you a little bit. Okay, first of all, let me introduce myself. My name is Ahna Farel Juliandra Purnomo. You can call me Farel. I'm from a 5th semester student, and I'm a delegation for program Student Outbound Mobility in Malaysia, especially in Terengganu in Uniseza. Wow, halo Kak Farel. Hello Kak Farel. Okay, the secondly is Kak Adit. Please tell us about you a little bit. So hello, just like Farel, I'm from the 5th semester of English Literature, and my full name is Nugroho Zikrat Sadidan. You can call me just Sadid or Adit, and I am one of the delegates that selected into the international KKN to Thailand. Banget Kak ya. Wow. Can we use mix Indonesian and English? Boleh dong, Of boleh. course. Boleh, Oke, boleh. boleh. Oke. Jadi yang pertama itu Kak Farel ya. Oke, saya mau tanya nih Kak Farel nih. Apa tuh? Oke. Kok bisa sih lolos di student mobility kali ini? Tuh tips dan triknya bagaimana? Oke, untuk lolos sendiri terkait aku ini aja intermezzo dulu kenapa bisa dapet program ini gitu. Oke, betul. Itu kita dapat berita program itu kapan ya Dit ya? April? April. In 4th semester, ya. Ya April in 4th semester. Nah kita itu sebenarnya aku milih ini 3 negara dulu, Malaysia, Thailand sama enggak dua doang, Malaysia sama Thailand yang aku submit. Nah ternyata yang keterima itu di Malaysia, keterima di Malaysia. Abis itu ada seleksi administrasi dulu. Sebelum seleksi administrasi itu kita ditanyain kayak pernah mengikuti organisasi apa, terus sekarang itu lagi menjabat sebagai apa, mungkin ada di Himas sebagai menjabat mungkin kahim atau koor. Nah itu kan kebetulan aku juga koor dari Hima gitu kan, dari Hima. Sastra Inggris ya? Ya sastra Inggris. Oke, terus ya udah, habis itu keterima seleksi administrasi itu kan, alhamdulillahnya. Habis itu diinterview oleh ketiga dosen, yaitu Pak Mirwan selaku sekretaris prodi. Habis itu ada Mem Tristi selaku sekretaris prodi sastra Inggris, dan terakhir itu ada wakil dekan 3 yaitu Pak Kodavi. Nah, untuk interviewnya sendiri sih nggak terlalu gimana ya? Nggak susah tapi tricky. Pertanyaannya tricky. Jadi kayak ditanyain kayak kemampuan kamu apa, habis itu ada lagi kayak apa yang akan kamu bawakan ketika kamu di sana sebagai delegasi dari Indonesia sendiri dan termasuk juga dari UINSA gitu kan. Habis itu kalau dari Mem Tristi sih itu apa namanya, dibilangin kalau what if ada tugas di sana, apakah kamu bersedia, and what are you gonna do in there if there any works to do gitu. Oke. Terus kalau dari Pak Kodevinya sendiri itu beliau cuma menyampaikan syarat-syarat apa aja, apakah you have the passport, habis itu mau di mananya, apa namanya di sananya tuh seperti di daerahnya di mana, habis itu sama biayanya berapa. Gitu doang sih dari interviewnya. Gitu. So have you got your passport already?
Now before going to Malaysia, I don't have a passport, Ah. so I have to You make have to a apply. passport. Okay. Yes. No problem. How about you, Kak Adit? Ya, actually it's all the same sama ke Farel gitu, kayak sama lah kurang lebih, interview, seleksi administrasi, ya sama, ditanya-tanyanya juga sama. Terus tapi kalau aku sih di interview cuma sama Pak Kodavi. Terus mungkin pertanyaannya ya beda waktu interview, kayak apa kamu sanggup untuk bayar, kayak ada nominal khususnya di Thailand gitu, tapi ya nggak begitu banyak lah. Terus sama apa kemampuan yang bisa kamu berikan itu bisa berdampak pada masyarakat di Thailand. Nah itu kan awalnya aku ngira tuh ke Thailand itu sama lah kayak Farel, kayak student outbound mobility juga ya, tapi ternyata itu program pengabdian, jadi masuknya KKN tapi ya internasional di Thailand gitu. Aku baru tahu itu waktu interview, makanya ditanya kita kita punya keterampilan yang bisa berdampak buat masyarakat di sana atau enggak. Oh gitu. Berarti di dua negara yang berbeda ini berarti ada dua kegiatan yang berbeda juga ini. Oh iya, kegiatannya berbeda. Soalnya kalau especially from mine is the student outbound mobility, dan itu kayak cuma goes to campus di kampus di sana di Malaysia di Terengganu. Itu kita cuma kayak diperkenalkan di Terengganunya sana budaya-budaya mereka yang ada di Malaysia. Kalau mungkin dari Adit beda ya programnya. Beda, soalnya kan KKN internasional. Jadi pertama ya mau perjalanannya atau gimana ini ceritanya? Boleh. Full. Nih nanti ada Iya, ada singkat pertanyaan question lagi. dari Oh, Kak oke, Diana oke. ini. Oke, the next question is, sebelumnya kakak-kakak ini berapa hari sih di negara itu, berapa lama? Oke. Kak Farel dulu dong di Oke. Malaysia. Oke. Mungkin kalau dari aku it's just 9 days. It's just 9 days. It's just short. It's short. Very quick ya. Yeah, it's a very quick. Very quick. Yeah, it's a very quick. And how about Kakak Adit? Ya, if it compare it to Farel, it will be more, kayak punya aku tuh almost a month, like 28 days. Jadi lumayan lama. It's like 3 times from Mas Farel, right? Ya, yeah, way longer. 3 kali. Yeah, it's way longer. Way longer. Yes. Oke, jadi di negara itu kakak-kakak ngapain aja? Maksudnya kayak kegiatannya pasti ada dong, kayak kegiatan yang menarik gitu. Boleh? Siapa dulu nih? Mas Adit dulu deh, Mas Adit dulu deh. Boleh. Dari aku sih, pertama kan kita berangkat dari Juanda itu. We are, our flight is from Juanda to Penang, which is in Malaysia, and then we going with a bus into Thailand border, which is into southern Thailand. Terus nanti kita di Thailand tuh pertama ke kota Hat Yai. Hat Yai itu kayak the biggest city in southern Thailand. Terus nanti kita di sana tuh ada kantornya Al Hidayah Foundation. Nah, Al Hidayah Foundation itu kayak panitia yang arrange semua kegiatan kami selama KKN internasional. Jadi pertama kita ke sana, terus kita kan bersepuluh ya delegasi yang ke Southern Thailand. Nah, dari 10 orang itu kami akan dipencar ke beberapa sekolah di Thailand Selatan, beberapa kota di Thailand Selatan, kayak ada yang di Hat Yai, terus Yala, terus aku dapet di Satun. Nah, selama di Satun ya aku ngajar aja sih di sana, ngajar. Ya di Satun sih kegiatannya asik sih. Sebenarnya yang paling memorable ya waktu aku di Satun. Satun. Ya. Satun itu yang Satun. Salah. Satun dong. Ada kegiatan apa aja tuh kak? Kayak pasti ada kayak mengajar gitu ya? Mengajar paling ya sehari-harinya ya mengajar, tapi ya nggak cuma mengajar aja sih, pasti bosen kan. Jadi kayak kita tentunya kita mikirin proker kayak KKN lainnya. Terus ada jalan-jalannya juga, sedikit jalan-jalan, kita diajak jalan-jalan. Terus yang paling memorable sih menurut aku pertukaran resep. Pertukaran resep. Iya. What recipe? So What kind of recipe? it's from the Darul Mukmin kan ada guru-guru. Nah, mereka tuh ngasih resep-resep makanan kayak tom yum, terus sup daging Thailand gitu kan. Terus masak aja kita di sana, terus setelah itu ya giliran kita gitu masak soto ayam, and then
that soto ayam, the recipe of soto ayam kan cuma ada di Indonesia ya kan. Soto to my friend Haikal, dia yang bawa tuh bumbunya. Itu tuh menurut aku itu paling memorable sih, karena kita bisa Oke. tukar budaya kan di sana. Berarti Menarik banget iya, ya, iya. menarik banget sih. Terus Di belakang juga ada Kak Haikal. Halo, say halo Kak Haikal. Halo. Iya, dia agak shy dikit gitu untuk Pemalu. Pemalu bener banget. Berarti that's all halal, right? halal, of course, karena most of the people that live in southern Thailand is actually a Muslim, so the population are mostly Muslim. Muslim. Yes. Malah Muslim ya. Ini Kak, pengajarannya di situ kan Kak Adit kan ngajar nih. Iya. Nah, cara berkomunikasi sama anak-anak itu gimana gitu? Nah, itu yang selalu menjadi kayak masalah buat kita ya, karena kita punya kayak a big wall of language barrier di sana. Betul gitu. banget sih. Jadi sebenarnya susahnya tuh antara kelas 1 sampai kelas 3 SD. Itu mereka tuh masih buta alfabet ABCD itu masih iya, buta, iya, karena iya. kan Thailand beda kan. Kayak aksara gitu ya. Aksaranya kayak aksara Jawa gitu ya. Betul. Terus untuk 1 sampai 3 tuh kita udah ngandelin Google Translate aja untuk ngasih instruksi ke mereka gitu. Sama paling kalau ngajar ya kita ajarin, perkenalkan sama alfabet ya, ABCD, terus perangkai kata-kata gitu-gitu untuk kelas 1 kelas 3 SD. Nah, kalau untuk kelas 4 sampai kelas 6 SD tuh udah agak lebih mudah sih. Jadi mereka singkatnya udah ada yang bisa bahasa Melayu dan bisa bahasa Inggris juga gitu. tapi kesehariannya tuh kayak pakai bahasa Inggris. Sebenarnya mereka lebih ngerti kalau kita bahasa Indonesia Melayu gitu loh. Oh. Kalau English ya waktu kita ngajar aja sih. Gitu. Tapi itu kan basic Islam ya di situ ya sekolahnya kan. Ya. Kayak pondok pesantren gitu. Kayak pondok pesantren berarti kan Pondok bahasa kayak bahasa Arab harusnya tentunya kan bisa gak sih? Bisa, ada beberapa yang bisa bahasa Arab, tapi aku nggak bisa bahasa Arab. I'm an English literature student. Tidak apa-apa dong. Yeah, of course, it's okay, right? Iya Oke, how about you Kak Farel? Oke, long short story aja deh. Long Long short story. Long short story. Oke. Oke, kan aku juga beda sama Adit ya kan. We different for how long kita tinggal di sana. Yang Adit 20 berapa? 28. 28 days. I'm just 9 days. Oke. Jadi untuk perjalanannya dulu deh. Perjalanannya itu aku flight di Juanda, Surabaya itu ke Kuala Lumpur dulu. Oh, ke KL. Transit atau gimana? Transit. Oh, transit. Jadi ke Kuala Lumpur International Airport itu cuma transit. Habis itu dari transit itu pindah lagi ke Kuala Lumpur Airport yang pertama, yang buat domestik. Jadi nggak yang buat ke negara-negara. Habis itu nunggu transitnya ya 8 hours. 8 hours. 8 hours. Ya emang itu struggle-nya transit lumayan lama. Iya, transit Itu jet lama. lag gak sih kayak gitu itu? Jet lag banget gitu. Pas ya gimana ya, di pesawat tuh ya nggak capek gitu, tapi pas sudah landing tuh wah itu baru kerasa sih. Itu itu terus transit 8 jam di Kuala Lumpur, habis itu baru ke Terengganu. Habis itu yang uniknya kita tuh dijemput sama badis. Kalau bahasa di sana tuh badis itu ibaratnya itu seperti tour guide dari Uniza. Oh. Ada yang Memandu nge-tour guide. gitu ya? Ya, ada yang membantu kita, ada yang jemput segala macem. Habis itu setelah sampai di Terengganu, aku dikasih itu sih tempat tinggal, kan udah nyampe kampusnya tuh. Oh ya, kampusnya sendiri tuh berada di Terengganu Gong Badak, kalau tahu daerahnya. Tahu kan? Ya, enggak sih kayaknya sih. Dari gini dari Kuala Lumpur ke Terengganu itu butuh berapa jam sih Kak? Kuala Lumpur ke Terengganu it's just like 1 hour. 1 hour. One hour ya, 1 hour. Oke, mungkin kayak dari Sidoarjo Pucuk ya, rumahku ke Surabaya sini mungkin ya 1 hour. Ya ibaratnya kalau dari Indo sih ya Jakarta Surabaya lah. Jakarta Surabaya. Jakarta Surabaya kalau naik pesawat. Kalau naik- Kalau naik pesawat, kalau naik pesawat. Tricky banget ya. Naik pesawat. Iya. Naik pesawat. Terus habis itu pas di sana aku dikasih tempat tinggal itu di dormitory. Dormitory Dormitory, itu kayak kos-kosan, asrama. asrama. Jadi tuh di sana kita disediakan ada asrama cowok sama asrama cewek. Aha. Yang cewek di asrama cewek ya of course Iya, gitu kan. of course lah ya. Yang cowok di asrama cowok gitu. Oke, untuk
Terus mungkin untuk kegiatan aku di sana, oh ya sebelum aku berangkat ke Malaysia itu ada course online dulu seminggu. Oh, I see. Itu. Di mana itu, Kak? Di Indo, masih di Indo kan course online. Jadi itu program kita tuh 2 minggu. Tapi 1 minggunya itu kita course online. Dan itu ada beberapa mata kuliah dan itu aku kan masuknya di sana di Fakultas Pengajian Kontemporeri Islam. Nah, jadi gini nih, pas aku masuk ke apa namanya? Kan pastinya pembelajarannya beda loh, matkul-matkulnya sama English Iya. Literature Department kan is so very a different Very a different jauh way. ya. Oke. Nah, in the course online itu ada beberapa mata kuliah yang ya berbeda jauh gitu. Nah, itu ya ada kayak semisal matkul yang kayak ngajarin kita jadi marbot masjid, coy. Jadi remas. Iya. Ya, aku Ya, you know pernah it, ya. 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 Ya, aku pernah ke rumahnya Kak Farel ya. Pada saat Kak Farel ini ada mata kuliah marbot masjid gitu. Jadi aku agak ngakak sedikit ya. Ini Unik ya, ada unik ya. iya betul. Ada apa? Kok ada matkul marbot masjid gitu loh. Tapi di sana kenapa ada matkul tersebut? Itu soalnya marbot masjid atau remas itu dibayar di sana, cuy. Itu dibayar. Itu sekitar mungkin kalau level paling rendahnya itu ya the cheapest is 100 ringgit. 100. Kalau di 300.000, around 300.000 mungkin ya. 1000 ringgit, cuy. 1000 ringgit tuh around berapa ya? 1.000 ringgit 3 juta. Ya around segitu. 3 juta? Ya around segitu. UMR. 3 million. UMR Three Sidoarjo. 3 million ya rupiah ya segitu. Ya setara UMR ya Indo. Iya, UMR Sidoarjo. Iya, iya, Enggak tahu Sidoarjo. sih. Ya setara UMR Ya, Sidoarjo. kalau Dan- Surabaya kan lebih tinggi Ya. pastinya. Terus habis itu ada matkul lainnya kayak semisal matkul astronomi. Astronomi. Nah, itu kan di yang course online tuh. Habis itu kan pas setelah nyampai itu ini lebih banyak jalan-jalan sih kalau aku. Jadi kayak memperkenalkan apa itu Terengganu aja, apa itu Malaysia. Habis itu yang para badis-badis itu kayak nyalin culture-nya di sana tuh apa aja gitu. Tapi itu juga ada apa namanya? Sembari jalan-jalan itu ada terselubung akademiknya juga gitu. Jadi kita dibawa ke tempat yang ada di apa namanya? Yang difasilitasi sama Uniza. Contoh gini deh, apa namanya? Tahu observatory nggak? Yang ngebuat ini. Buat lihat ini kan ruang angkasa gitu. Ya kayak gitu bener. Nah itu mereka ada sendiri dari dari kampusnya sendiri. Nah itu kita dibawa ke sana sembari kita belajar juga. Kurang lebih kayak gitu sih aku kalau di sana. Itu. Oh, itu gila banget sih Kak. Menarik, Kak, Iya, betul banget sih. Tapi aku ini kayak ada cerita lucu dari Kak Adit sih. Oh ya. Dari teman-temannya juga ini. Dengar-dengar Kak Adit ini kamar mandinya ada sesuatu gitu loh. Oh iya iya. Boleh nih iya, cerita, iya. Kak. Ada Boleh lah, di-spill ya Kak ya, boleh ya. Iya. Everything has a good side and a bad side ya. Oke. Jadi walaupun terlihatnya kita kan internasional ya, mungkin orang-orang kira kita itu jalan-jalan. Wah. Nah, tapi sebenarnya kita mengabdi dan aku tuh kan Satun itu kayak apa ya? Kayak very rural gitu ya. Karena terpencil banget tempatnya. Oh, remote. Sebenarnya ya remote place. And then kita ditempatin tuh di kayak di sebuah kelas di TK gitu kan. Jadi di sana tuh ada kamar mandinya di luar. Nah terbuka atapnya terbuka. One day one of my friends, Ivan, he wants to go to toilet and then he wants to take mau buang air lah gitu. Iya. Dia wants- untung aja dia melihat sekeliling dulu ya. Oke. Nah di bagian kiri dari kamar mandi itu ada semacam bolongan gitu kan. Nah di bolongan itu ada ular sedang melilit cicak gitu. Ular sedang melilit cicak. itu gede gak ularnya? Nggak gede sih, cuman kayak panjang aja mungkin ya semana ya seginilah ukuran ularnya terus panjang tapi dia. Ya ular sawah lah. Ya, Iya, ular sawah. sawah. Oh, ular Ular sawah. sawah. Betul. Ya that time kita tuh kayak kita pengen banget mukul itu ular kan. Aha. Terus kita kita sampai beli kayak apa namanya itu obat asap yang buat
buat nyamuk itu. Oh, Oh, iya iya, itu. baygon Apa kayak namanya? baygon gitu. Iya, tapi yang keluar api aja Obat gitu. nyamuk apa? Oh, berarti yang Oh. diinin pakai lilin itu ya? Lilin apa korek? Iya, itu kayak gitu. Oh iya, yang keluar Nah, asap. Iya, obat nyamuk ya. Kan ular tuh takut sama api gitu ya. Jadi kayak kita tuh kayak berusaha kayak ngasih asap-asap gitu ke lubangnya kan. Iya. Nah, fortunately the snake is going out. But then waktu dia keluar kan the real size of that snake is appeared gitu in Oh. front of our eyes. Hmm. Terus kita kayak nge-freeze aja. Padahal kita udah siapin tongkat gitu, cuman nggak berani pukul-pukul. Terus dia masuk ke lubang lagi. Dan selamanya kita berdamai dengan ular itu sampai kita pulang. Sampai Berdamai. pulang. Ya dia tidak mengganggu kita dan kita tidak akan mengganggu dia gitu aja sih. Tapi nggak attack berarti ya ular ya? Hah? Nggak attack. Oh no. Now just Now Yeah, just just- an introduction, I think. Yeah, introduction of this Satun ini. Yeah. welcome to the Saturn, man. Welcome to the Saturn. Welcome to Saturn. Kayak gitu Berarti sih. lingkungan di sekelilingnya gitu gimana kak? Kayak Lingkungannya sih kayak kalau kata temanku itu kayak di Blitar. oh. Jadi banyak pohon kelapa sawit gitu, kayak kebun-kebun kelapa sawit, dan mata pencarian utama dari orang-orang di Satun itu emang ya berkebun. Berarti kayak banyak sawah gitu mungkin. Iya, banyak sawah, banyak kebun-kebun gitu. Emang Thailand kan emang eksportir terbesar Kelapa padi sawit. nggak sih? Oh. Padi, iya. If I'm not wrong. Berbanding terbalik dengan Kak Farel ini mungkin ya. Nggak mau, sih. Nggak mau membandingi dengan ini. Ya. Perbandingannya jauh banget sih sebenarnya. Iya. Kentara banget gitu loh kak. Dari muka-mukanya gitu kelihatan banget gitu loh. Kan kita mengabdi, dia exchange. Iya. Iya. Dari nama programnya udah beda sih. Tapi kalau Adit itu dia ada ininya sih apa namanya? Kan baru semester 5, habis itu KKN kan maybe ya what if bisa apa namanya nge-apply untuk semester depan untuk tidak ikut KKN. Oh, Hmm. but berarti ini masih kemungkinan ya buat KKN-nya Kak Adit untuk semester berapa ya? Semester 7 Hmm. untuk tidak mengikuti KKN yang di sini. Yes, there is a chance if I'm not going to participate again in the regular KKN Mm-mm. if I follow and I am doing all the kewajiban yang harus aku kerjain kayak laporan, Mhm. video dokumentasi, terus artikel. Itu kayak 3 things that wajib gitu buat kita gitu. Oh, hanya untuk KKN. Hanya untuk KKN. Iya, kayak internasional ini. Bikin artikel. Bikin artikel ya. Have you? Not yet but ongoing. Oke. On progress, yes. Oke, no problem. Iya. Gila. Gini. Untuk Kak Farel dan Kak Adit nih, Hmm. Oh iya, gimana Kak. sih? Heeh. Kita tanya tipsnya nggak sih biar Boleh. lolos interview gitu. Ini mau ditanyakan ini, Iya. tips dan triknya ini. Bagaimana cara lolos interview? Lolos Siapa dulu? tes interview. Boleh. Boleh, boleh. Oke. For me kayak simple aja sih. You have to feel confident about your skill, about things that you have in yourself, and just let it out. And then pray to God. Pray to God is important. Tapi ya feel confidence juga tentang apa yang kalian punya. Terus tentunya kalau aku kan kayak program yang kalian udah siapkan sebelum berangkat gitu. Kalau KKN kan gitu pasti ada program kerja gitu kan. Terus ya keterampilan yang bisa berguna untuk masyarakat di sana kalian harus pikirkan dari matang-matang sih. Dan kalau menurutku kalau untuk ke Thailand ya khususnya belajar bahasa Thailand sebelum berangkat. Itu aja sih. Belajar bahasa Thailand sedikit-sedikit ya, Iya, tapi kan sedikit-sedikit. Iya. Kak Farel nih. Okay, from me, it's just two things to kalau mau lolos, show your confidence and show your skills. Dah, itu aja. Jikalau itu terlihat aman, it's just an easy way you to lolos di seleksi itu. Show your skill. The important is show your skills and show your confidence about this program. oke.
Oke, masuk akal sih, make sense ya. Tapi gini, pada saat tes interview seringkali kan kita kan merasa gugup nih. Iya, Kak, grogi gitu ya. Iya, betul banget sih Kak Diana. Gimana sih cara ngatasinya kayak gitu? Mungkin dari Kak Ati dulu deh. Kalau dari aku ya balik lagi kata Farel, feel confident and then let it out gitu, lepasin aja semua, kayak nothing to lose, karena if we fail there's always be a next day, ya kan? Jadi nothing to lose aja. Dan most of the people or in my opinion, things that makes you nervous and blank during the interview is because you guys are afraid to lose. You guys are afraid to not get chosen on the program or on things that you want to succeed during the interview. Gitu sih kalau menurutku. Berarti Kak Adit nih satu frekuensi ya sama Kak Farel ya. Ya. Gak beda-beda jauh, meskipun Thailand dan Malaysia ini jauh banget. Mungkin gini untuk pertanyaan tadi, kok bisa sih nggak grogi? Gini deh, aku ceritain pengalaman juga. When MI is going interview, yang interview tadi, there is a lot of people ketika aku mau interview, there's a lot of people in for our semester. Itu there's a lot, dan itu mereka tuh kayak takut gitu loh, kayak kayak suruh-suruhan, malah kayak apa namanya? Nervous. Iya, nervous. Mereka tuh pada nervous dan kayak nyuruh-nyuruh gitu loh. Pertama. Ya, udah duluan takut gitu, belum prepare gitu kan. Nah, karena anak-anak itu nyuruh especially itu aku yang disuruh gitu loh. Ya udahlah ya, pede aja gitu. Apa ruginya juga gitu, kalau gagal ya coba lagi. Kan gratis juga ya. Iya. Interview. Gratis. Itu iya. Itu gratis juga, kalau gagal ya udah juga gitu loh. It's not make you betul. ya rugi juga, nggak ada yang perlu dikorbankan gitu loh. Tapi sangat proud ya ke Mas Adit dan Mas Farel ini, soalnya sudah membanggakan sastra Inggris UINSA ini ke kancah dunia, betul Kak? Alhamdulillah. Oke. Bentar, ada lagi nih, Kak. Oke. Oh, ada lagi, Siap. Ada gak sih kayak culture shock gitu di negara sana itu? Oh. Pasti ada dong. Apa kayak budaya sini dan sana itu beda gitu. Oke. Beda-beda. Iya. Oke. Siapa nih duluan? Boleh. Oke, mungkin dari Mungkin saya dulu ya. Oke, mungkin dari aku dulu nih. Iya. The first culture shock is in Malaysia. Nggak tahu ya, Malaysia in general or it's just in Terengganu. Kayaknya in general deh. Itu the day of the weekend is a Friday and Saturday. Friday sama Saturday. Jadi Sunday-nya tuh orang kerja. Kalau di sini Sunday-nya. Di sini kan weekendnya Saturday sama Sunday. Nah, di sana iya, itu betul. Friday sama Saturday. Jadi tuh kayak aneh aja itu ngelihat orang-orang pergi kerja or pergi berkegiatan sekolah or apapun itu di hari Minggu. It's just a weird, man. So like Sunday is the God day, you know. It's your time to rest, you know. In Yes, Indonesia, yeah. in Indonesia. Terus pas di sana tuh kayak ya orang berkegiatan aja gitu. Makanya kayak ya agak aneh sih, culture shock. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, I'm thinking country Malaysia itu tuh penduduknya itu rata-rata bisa bahasa Inggris. Nah, ternyata itu enggak. Jadi pengalamanku itu pas di Terengganu aja nggak sih? enggak. Ini Enggak. pengalamanku di International Airport malah. Oh. Di Kuala Lumpur. Di Kuala Lumpur itu kan aku nanya tuh di staff or bodyguard, kayak aku nanya bahasa Inggris. Gini deh, aku nanya itu aku mau nyari makan di 7-Eleven. Aku tanya, excuse me, Mister, is there any 7-Eleven here in the airport? Habis itu orangnya jawab pakai bahasa Melayu. Nah, terus kan habis itu kenapa kok jawabnya pakai bahasa Melayu? Itu kan ranahnya di International Airport dong. Yang Harusnya pakai Harusnya standarnya memang bahasa Inggris. Bahasa Inggris gitu. Habis itu mungkin ya emang emang nggak bisa aja lah. Oke. Habis itu aku tanya lagi kan, di mana toilet? Nah, aku tanya itu juga nggak nyat juga pakai bahasa Inggris.
Nah, udahlah habis itu pas nyampe di Terengganu ternyata di Terengganu tuh bukan lebih parah ya, maksudnya lebih nggak apa namanya, orang sana tuh menganggap kalau ada orang yang bisa berbahasa Inggris itu tuh kayak udah jago banget gitu loh, orangnya tuh kayak berpendidikan gitu. Udah kayak dewa. Ya, Dewa 19. ya pokoknya kayak orang yang berintelijen tinggi gitu bisa bahasa Inggris gitu sih, makanya termasuk culture shock juga gitu di negara yang di Malaysia kan ada ras apa aja ya? Chinese, Melayu, Indian, ya kayak gitu makanya sih. Terus mungkin culture shock yang ketiga juga itu di makanan. In food. How does it taste? Taste in my opinion is better in Indonesia. I'm sorry. Really? Yes. Ya karena kan udah terbiasa di Indonesia mungkin Kak ya. Ya itu juga sih kayak terbiasa di Indonesia kan kayak the taste, you know, the MSG in Indonesia is not forgettable. The MSG, you know. Nah di Malaysia itu banyak itu kayak rempah-rempah India, contoh kayak kari. Iya. Terus habis itu gini, contoh lucunya tuh you guys apa? You know nasi lemak, tahu lah pastinya. Iya. Nasi lemak gitu. Itu tahu kan ada sambelnya. Jadi kan nasi, ayam, habis itu kayak ada telur sama ikan teri, Iya, itu iya, sambel. Itu sambelnya tuh manis, cuy. It's a sweet sambal. Berarti Tapi pedes kan? no, it's a sweet. No. It's a sweet sambal. Almost the same with me. Di Thailand juga. Oh, sweet. Ya. Nah jadi itu juga kayak sambal di sana tuh kecenderungan sweet or sour. Gitu. Tiga-tiganya bikin shock semua Kak Iya, Dian ya. betul sekali. Gila banget sih. Coba gimana Kak Adit nih? Adit nih. Kalau aku sendiri sih dari awal tuh udah culture shock ya. Start from the language gitu, bahasa ya semua tahu lah. Terus kalau dari bahasa kan semua udah tahu. Kalau yang lain lah kayak dari makanan juga itu culture shock banget sih buat aku. Kayak mulai dari rasanya sampai itu tuh kayak rasanya tuh apa ya, kecut ya. Kecut. Yes, kecut itu kayak Asam. asam dia kayak too much apa ya namanya, jeruk Oh, nipis nih, jeruk nipis ya. iya, kayak beberapa apa setiap makanan tuh ada mostly ya ada jeruk nipis atau terus ditambahin kayak kecap terus sambalnya pedes sih, sambalnya ada yang pedes, cuman kalau yang aku coba tuh pernah ada yang manis banget sambalnya, kayak sambal buat ayam tuh manis gitu, terus kayak cair gitu. Oh. Sama kayak kurang lebih kayak Ya kurang lebih sama. Tapi berarti kalau dibandingin sama sambal-sambal di Indonesia masih kalah jauh dong berarti. ya, because Iya. Indonesian like spicy. Yes. Betul. Gitu. That's right. Terus di Thailand culture shock paling ya sebenarnya kalau kita sholat kan ini nih culture shock. Waktu sholat kan setelah sholat kita langsung jabat tangan kan. Mhm. Iya. Nah kalau di Thailand tuh kita berdoa dulu. Pokoknya berdoa sampai selesai, baru jabat tangan gitu. Baru Kebalik jabat ya? tangan. Iya. Iya. Pokoknya berdoa selesai, yang berdoa sambil dipimpin sama imam kan. Nah itu doa selesai baru jabat tangan. Ada tuh kemarin temanku namanya Haikal, dia tuh mau jabat tangan setelah sholat kan, kayak gini. Orangnya tetap doa kayak dia kayak gini. Oh sama di Malaysia juga gitu. Iya, gitu Iya, kan? jadi doa dulu sampai selesai baru salaman jabatan. Soalnya pas apa namanya? Sholat Jumat. Pas sholat Jumat kan biasanya orang-orang yang sholat Jumat kan ya pada balik kan biasanya. Nah, itu orang-orang nunggu dulu sampai bener-bener kelar baru salaman. Iya. Sama kayak Tapi mungkin karena mereka khusyuk banget ya. Iya Setelah sih. sholat langsung berdoa gitu. Iya. Iya. Soalnya Terengganu juga mayoritas itu muslim. Kak Haikal ya? Iya, dia Iya. yang salaman gitu. Main salaman aja. Iya. Kak Haikal gimana main salaman aja? Iya, dia sedang apa cultural exchange Ah. gitu kan, Japanese with Cross Thailand exchange. gitu. Tapi yang orang Japanese. Thailand nggak tahu kan. Kayak gitulah. Ya kasihan Kasihan banget sih. sih Kak Haikal kalau ya dikacangin juga kan pas pada saat salaman juga Malu kan. nggak sih? Iya, malunya Malu aku banget sih. kalau menurutku. Ada lagi nggak Kak? Kalau dari aku sih kayak udah sih itu aja, terus kayak Hmm. perbedaan waktu kan nggak ada, terus Hmm. orang-orangnya juga yang Southern Thailand itu mostly malah mirip
Melayu gitu orangnya. Even kayak tampangnya ya mirip orang Melayu, just like us gitu, kayak serumpun. Soalnya mungkin juga di perbatasan mungkin ya. Dari kan ke Pineng ke Satun gitu nggak jauh-jauh dari Malay. Yeah, but most of them doesn't use Melayu gitu. Itu sih kayak the language are Thailand, like full Thailand. Terus Full Thailand. terus bahasanya aku baru tahu katanya kata kepala sekolah yang sering jadi tour guide, dia kan satu-satunya orang yang bisa bahasa Melayu tuh di sekolah itu. Jadi yang satu-satunya kita komunikasi benar-benar intens sama beliau. Nah, beliau bilang kayak di setiap kota di Thailand tuh sebenarnya punya bahasa dialek atau bahasa Thailand yang berbeda gitu. Ya Jadi- same as Indonesia lah. Iya, kurang lebih sama kayak Indonesia. Ya, same as in Malaysia juga gitu. In Terengganu they have another language apa namanya yang terpisah dari Melayu juga gitu. Ada bahasa Terengganu juga. Language Melayu Terengganu. Terengganu. Melayu Melayu Terengganu Terengganu. gitu. Tapi di berbagai daerah juga ada same as Indonesia kayak karena di Jawa, Sunda segala macam same. Bahasanya berbeda-beda ya. Hmm. Oke. Oke. Pengalamannya banyak banget. Kita dapat banyak pengalaman dari kakak-kakak ini ya. Kakak-kakaknya pasti ya juga lebih banyak pengalamannya, Kak Diana. Betul ya? Betul sekali. Of course. Of course like Gonna first show. Enggak. Kita dapat banyak cerita Jadi ini pengen hari nih, ini. Kak, ya. Pengen ikut student Ah, mobility. iya betul banget. Insya Allah ya bisa. Bisa. tahun Ya. depan kita nyusul. Represent English Betul literature. banget. Represent English Yep. Department. Boleh itu enggak? Personal question. Oke. Oke, buat you two, have you interested in kayaknya kita gitu program yang kayak KKN internasional atau student exchange mobility gitu kan? Itu kan jaraknya nggak jauh minggu tahun depan. Apakah kalian mau ikut? Nah, Ah, ini Kak Diana dulu ini. Pastinya sih pengen ya. Oke. Tapi ya itu kayak kita harus ngumpulin apa namanya kayak skillnya dulu. Kan tadi yang penting itu kayak kita harus punya nih kemampuan buat itu interview, terus harus pede juga. Apalagi aku ini kayak grogi gitu kalau di interview gitu Kak. Harus nyiapin mental juga kan. ya. Oke. Kak Sony nih gimana nih? Gimana nih Kak Son ini? Kalau saya sih ya, kalau aku sih sangat-sangat mau sih. Soalnya kan juga menimba ilmu banyak di sana ya. Especially kemana tuh? Kalau saya sebenarnya inginnya ke Korea Kak ya. Tapi ada loh. Pindahan-pindahan dari Mesir ke Korea itu kan ada Ya sebenarnya ada kan. ke Korea Selatan. Korea Selatan. Tapi Amin. amin ya. Kayaknya Korea Utara jangan. Ya, Korsel aja sih. Korea Selatan saja. Ya. Ya. Jadi ya sebenarnya saya juga sudah mempersiapkan sih dari jauh-jauh hari. Kayak apply pasport juga saya sudah ada. Oh, Cuman sudah ada. kalau bikin visa masih belum. Iya. Tuh. Tapi visa di Asia Mungkin itu ASEAN. ASEAN. Oh, kalau ASEAN free ya, free. ASEAN free free. sampai 30 hari. Sampai Tapi 30 kita hari. cuma 28 hari kan. Oke. Masuk akal sih. Ya itu aja sih. Kalau masalah confidence-nya ya belakangan aja sih kalau itu. Ya kakak-kakaknya kan juga tahu sih ya saya orangnya gimana gitu kan. Ya. Keren banget Kak. Pasti bisa. Amin, Practice, amin. Practice and Siap. practice. Yeah, you guys, you have to do it. It's just interesting program and you have the opportunity to do it. So Amin. let's go. Siap. Aku boleh ngasih saran gak sih buat Boleh, Unsa? boleh. Boleh ke kamera Kak. Oke. Ada itu kamera. Kamera yang mana ini nih? Ini Yang nih. mana? Yang mana? Tiga. Tiga. Yang ini Semua aja deh dipantengin. kayaknya. Yang ini. Oke, saran buat aduh takut sebenarnya, tapi aku sedikit saran aja buat Unsa kalau misalnya ada ngadain program seperti KKN internasional yang ke Thailand atau ke Korea misalnya nanti, kan bahasanya tuh jauh berbeda dengan Indonesia, even kayak not much of them that can speak English gitu kan. Jadi mungkin sarannya sedikit aja sih, kayak ngadain course at least 1 month buat bahasa Thailand atau misalnya bahasa Korea. Karena waktu di Thailand juga, waktu aku di sana tuh ada delegasi dari kampus lain juga. Dari kampus mereka tuh ada course 1 bulan bahasa Thailand gitu. Jadi mereka jadi lebih siap gitu. Prepare lah ya. Iya, Lebih prepare. untuk Well prepared ya. well prepared for the language barrier gitu kan. Karena ternyata di Thailand itu ya nggak banyak yang bisa bahasa Inggris atau bahasa Melayu gitu. Ya mungkin riset dulu ya nanti ke depannya ya biar
kita ya, delegasinya juga. Lebih maksimal lah buat ngajarnya di sana. Siap. Apalagi ngajar. Wah, banyaknya cerita hari ini ya Kak Diana ya. Iya, gak kerasa nih kita Nggak udah kerasa, udah. lama nih berbincang-bincangnya. Jadi podcast kali ini segini dulu ya guys. Thank you for watching and see you next time. My name is Sony Bye. Budianto and my partner Diana Diana. Safira. Signing out and bye-bye.